Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang percobaan elektrolisis pada air. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arya Pradipta dari kelas 12/4 SMA Negeri 1 Depok. Nama saya David Kristianta dari kelas 12/4 SMA N 1 Depok. Nama saya Fauzan Arkadani dari kelas 12/4 SMA Negeri 1 Depok. Nah, sebelum berlanjut ke materi selanjutnya, apa sih elektrolisis itu? Ya, jadi elektrolisis itu adalah peristiwa pengubahan energi listrik menjadi energi kimia yang berlangsung secara tidak spontan. Di mana terjadi reaksi tersebut, selnya itu berubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Elektrolisis ini terdiri dari larutan yang dapat menghasilkan listrik yang disebut dengan elektrolit, dan juga ada dua elektroda yang berfungsi sebagai katodanya dan juga anoda. Alat dan bahan yang kita perlukan ialah: pertama, kabel dan jepitan buaya, kedua, gelas dan air hangat, ketiga, garam, keempat, baterai 9 volt, kardus yang telah dilubangi, dan pensil yang telah diraut kedua buah sisinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan garam ke dalam gelas yang berisi air hangat. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah meraut kedua bagian ujung pensil hingga runcing. Selanjutnya, masukkan dua buah pensil yang telah kita raut hingga runcing ke dua buah lubang kardus yang telah kita siapkan tadi. Langkah selanjutnya, letakkan pensil dan juga kardus yang telah kita siapkan sebelumnya ke dalam gelas yang telah berisi larutan garam dapur. Langkah selanjutnya, hubungkanlah bagian ujung kedua kabel dengan kedua ujung pensil. Jangan lupa juga untuk menghubungkan penjepit buaya ke bagian kutub positif ataupun negatif dari baterai. Setelah itu, kita bisa mengamati perlahan-lahan muncul gelembung di bagian ujung pensil. Nah, teman-teman, seperti yang kita amati pada video, pada bagian ujung katoda ataupun anoda sama-sama terdapat begitu banyak gelembung. Tandanya, percobaan elektrolisis sederhana kita dengan menggunakan larutan NaCl berhasil loh. Adapun pada percobaan yang kami laksanakan kali ini, larutan elektrolit yang digunakan adalah NaCl dengan menggunakan elektroda grafit yang terdapat pada pensil. Nah, kemudian Arya, gimana sih reaksi yang terjadi pada percobaan ini? Pada percobaan ini, terjadi reaksi pada katoda, di mana 2H2O ditambah 2 elektron berubah menjadi 2OH- ditambah H2. Sedangkan pada anoda terjadi reaksi 2Cl menjadi Cl2 plus 2 elektron. Sehingga pada percobaan ini berlangsung reaksi 2H2O ditambah 2Cl- menjadi 2OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, di percobaan kali ini kita menggunakan baterai. Sebenarnya fungsi baterai itu untuk apa sih? Jadi, arus listrik dari baterai itu akan dihubungkan pada elektroda yang dalam hal ini pensil dengan menggunakan penjepit buaya. Larutan terbagi menjadi hidrogen dan gas klor yang mengumpulkan gelembung-gelembung di sekitar masing-masing ujung pensil yang berfungsi sebagai elektroda tadi. Nah, kemudian hasil yang didapatkan adalah nanti hidrogen berkumpul di sekitar katoda atau kutub negatif dan juga gas klorin akan berkumpul di sekitar anoda atau kutub positif. Pada katoda, terjadi reaksi elektrolisis larutan garam natrium klorida yang menghasilkan gelembung terus-menerus karena mengalami reaksi reduksi dan disebut gas hidrogen dan ion hidroksida. Sedangkan di anoda terjadi reaksi elektrolisis larutan garam atau NaCl menghasilkan gelembung yang sedikit karena mengalami reaksi oksidasi dan disebut gelembung gas klor dan bersifat asam. Kemudian apa sih yang jadi kesimpulan dan juga hasil daripada percobaan praktikum kita kali ini? Kesimpulan yang kita dapat adalah ketika larutan di anoda dan juga di katoda diberikan elektroda karbon, terdapat gelembung. Nah, akan tetapi gelembung pada katoda lebih banyak. Hal ini dikarenakan terjadi reduksi air yang menghasilkan gas hidrogen. Hal ini karena terjadinya di katoda. Sedangkan di anoda terdapat sedikit gelembung karena terjadi reaksi oksidasi Cl- dan gelembung di anoda adalah gas klor.
Sekian dari percobaan elektrolisis kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.